Namanya lebih diingat banyak orang di Jakarta, sebagai nama jalan besar nan ramai dan rumah sakit kelas Wahid Indonesia. Bagi mereka yang membaca sejarah Indonesia era revolusi, namanya cukup mulia. Bersama Nasution dan Aziz Saleh, Gatot Subroto ikut memprakarsai partai yang berisi bekas pejuang bernama Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Meski dianggap gila oleh beberapa kolega-koleganya, dan walau tak selama Urip Sumoharjo berdinas, pengalaman Gatot Subroto sebagai militer juga tergolong lebih panjang, bahkan jauh lebih panjang dibanding Sudirman, Nasution dan Soeharto. Setamat pendidikan dasar di Hollands Inland School, Gatot Subroto tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, namun memilih bekerja dan sempat bekerja di kantor. Tak lama kemudian pada tahun 1923, Gatot Subroto masuk sekolah militer KNIL di Magelang. Berpangkat Sersan 2 saat dikirim di Padang Panjang. Sekitar tahun 1934, Gatot Subroto mendapat latihan kepolisian lalu ditempatkan di unit Marsose di Jatinegara. Unit tersebut adalah pasukan militer khusus yang sering dibekali tugas kepolisian. Setelah Jepang menduduki Indonesia, pemerintahan militer Jepang mulai membentuk berbagai organisasi bagi rakyat Indonesia untuk kebutuhan pendudukan dan kebutuhan perang Jepang di Perang Pasifik. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1943, terbentuklah PETA. Kemudian Gatot Subroto pun mengikuti pendidikan PETA, organisasi militer milik Jepang yang merekrut tentara pribumi untuk berperang. Di sanalah karir Gatot Subroto mulai merangkak naik. Selepas lulus dari pendidikan, Gatot Subroto diangkat menjadi komandan kompi di Banyumas sebelum akhirnya ditunjuk menjadi komandan batalion. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, Soekarno mengeluarkan dekrit pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, atau TKR, yang sebagian besar personelnya adalah mantan tentara KNIL, sedangkan perwira berasal dari PETA dan Heiho. Gatot Subroto menjabat sebagai Kepala Siasat di Divisi 5 TKR, di bawah pimpinan Kolonel Sudirman. Kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi 2 TKR, dengan pangkat kolonel, setelah prestasinya yang dianggap gemilang dalam pertempuran Ambarawa. Gatot Subroto dikenal sebagai tentara yang solider terhadap rakyat kecil, meski tengah bekerja sebagai tentara kependudukan Belanda dan Jepang. Ia dianggap contoh seorang pemimpin yang layak diapresiasi berkat jasa-jasanya. Selama menjabat sebagai komandan kompi dan komandan batalion, Gatot Subroto dinilai sering memihak kepada rakyat pribumi. Hal itulah yang sering kali membuatnya ditegur oleh atasannya, sehingga dia dijuluki sebagai sersan gila. Pada tahun 1948, pecah peristiwa Madiun, yang melibatkan kelompok oposisi sayap kiri, yaitu Front Demokrasi Rakyat, seperti Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia dan Pemuda Sosialis Indonesia. Pemberontakan tersebut berada di wilayah Madiun, Jawa Timur, yang saat itu Gatot Subroto menjabat Komandan Polisi Militer, merangkap Gubernur Militer Wilayah 2, segera melancarkan operasi militer. Dalam waktu 2 minggu, PKI, partai dan kelompok pemberontak lainnya dapat ditumpas dan kota Madiun dapat dikuasai. Kemudian tahun 1949, Gatot Subroto diangkat sebagai Panglima Divisi 3 Diponegoro. Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS, ketika itu ingin mendapatkan kedudukan dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. KGSS merasa bahwa perjuangan mereka mempertahankan kemerdekaan harus diberikan penghargaan. Lalu, tepat tanggal 1 Juli tahun 1950, Kahar Muzakar selaku pimpinan KGSS, mengutarakan maksudnya agar bisa menjadi Resimen Hasanuddin di dalam Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Namun, usul tersebut ditolak mentah-mentah. Gatot Subroto diserahi tugas untuk menumpas pasukan pemberontak dan sekali lagi, Gatot Subroto kembali pulang dengan membawa kemenangan. Tak hanya sekadar kemenangan,
para pemberontak pun juga berhasil dibujuknya agar kembali ke dalam Republik Indonesia. Berkat usahanya tersebut, Gatot Subroto diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium IV Diponegoro. Selama memimpin, Gatot Subroto dikenal sebagai pemimpin yang disiplin, tegas, berani, dan membela kaum yang tertindas. Maka, pada tahun 1953, ketika terjadi kerusuhan di Istana Negara, akibat tuntutan rakyat atas pembubaran parlemen ditolak, Gatot Subroto, yang dituduh sebagai dalang kerusuhan tersebut, langsung mengundurkan diri dari jabatannya sekaligus dari dinas militer. Namun, 3 tahun kemudian pada tahun 1956, Gatot Subroto diaktifkan kembali sekaligus diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Pada tanggal 12 Februari tahun 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan pendirian Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Permesta. Namun di Sulawesi, Permesta telah berdiri sebelumnya yakni tanggal 2 Maret tahun 1957. Permesta menyatakan bahwa mereka tidak bermaksud melawan pemerintah, melainkan hanya menginginkan pemerataan kesejahteraan wilayah Indonesia. Pemerintah pusat menganggap aksi Permesta sebagai bentuk pemberontakan. Operasi penumpasan pun segera diluncurkan. Melalui tangannya, Gatot Subroto berhasil melumpuhkan pemberontakan Permesta yang ada di Sumatera dan Sulawesi Utara. Gatot Subroto merupakan tokoh yang menggagas perlunya sebuah akademi militer gabungan untuk membina para perwira muda. Gagasan tersebut diwujudkan dengan pembentukan Akabri pada tahun 1965. Pada tanggal 11 Juni tahun 1962, Gatot Subroto meninggal di usia 54 tahun dengan pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Seminggu setelah ia dimakamkan, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 283 tanggal 18 Juni tahun 1962, Gatot Subroto dianugerahi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Sekian tentang kisah Letnan Jenderal Gatot Subroto. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.